I'll always be a villain. Film ini dikeluarkan oleh DreamWorks Animasi dan didistribusikan oleh Paramount Pictures yang berjudul Megamind. Adalah film animasi 3D yang bertema komedi dan superhero. Disutradarai oleh Tom M. Sigrid dan pengisi suara oleh Will Ferrell, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross, Brad Pitt, dan Ben Stiller. Dirilis di Indonesia pada tanggal 5 November 2010. Di awal film, berawal dan berasal dari suatu planet yang jauh, yang hancur akibat black hole, mendaratlah di bumi Megamind dan Metroman. Keduanya mengalami nasib yang berbeda. Metroman lebih beruntung karena dikaruniai kemampuan super dan rambut yang keren. Sementara Megamind hanyalah alien berkepala besar dengan kecerdasan di atas rata-rata yang sayangnya selalu apes dan dipinggirkan oleh rekan sebayanya. Berbagai kejadian buruk yang menimpa Megamind membuatnya untuk memutuskannya menjadi penjahat. Dibantu oleh rekan sekaligus pengasuhnya, Minion, Megamind tumbuh menjadi penjahat super kejam di kota Metro City. Ya, setidaknya itu yang diharapkan oleh Megamind. Meski pada kenyataannya dia hanyalah penjahat gagal yang usahanya senantiasa digagalkan oleh Metroman. Berkali-kali menculik reporter cantik Roxanne Ritchie tanpa membuahkan hasil. Bahkan Roxanne Ritchie sendiri sampai bosan. Hingga suatu ketika saat museum Metroman diresmikan dan Roxanne Ritchie kembali diculik, Megamind berhasil mengalahkan Metroman dengan menembaknya menggunakan panas matahari hingga menjadi tengkorak. You did it, sir. I did it? He did it. Metro City berubah menjadi kota yang suram. Megamind menguasai segala aspek kehidupan. Saat ia mengira dirinya akan mendapat kebahagiaan, Megamind justru merasakan kekosongan dalam hidupnya. Ia pun menyadari, menjadi penjahat super tidak ada artinya tanpa keberadaan orang baik yang coba menghentikannya. Sesaat sebelum ia menghancurkan museum Metroman, Megamind menyamar menjadi Bernard, seorang pekerja di museum Metroman. Saat penyamarannya itulah, dia terinspirasi oleh ucapan Roxanne untuk menciptakan seorang pahlawan super dengan menggunakan DNA dari Metroman, yang akan memberikan subjek kemampuan super layaknya Metroman. Look closely. Tell me what you see. Dandruff? Roxanne berhasil menyelinap ke dalam observatorium. Ini mengakibatkan kekacauan di dalamnya. Ketika Megamind dan Roxanne berebut senjata serum, tidak sengaja mereka menembakkan serum ke Hal Stewart, seorang juru kamera rekan Roxanne. Mengambil keuntungan dari Hal yang mudah tertipu, Megamind dan Minion menyamar menjadi ayah dan ibu angkasanya, mendandaninya menjadi pahlawan super dengan nama Titan, yang dipersiapkannya untuk melawan dirinya sendiri. I am your father. I'm your space stepmom. Megamind yang menyamar menjadi Bernard menjadi tertarik terhadap Roxanne. Titan yang tergila-gila dengan Roxanne menjadi cemburu. Sementara Minion yang melihat Megamind mulai berubah pikirannya tentang menjadi penjahat, dengan marah meninggalkannya. Di saat kencan, penyamaran Megamind terungkap, membuat Roxanne marah dan mencampakkannya. Do you really think that I would ever be with you? Why are you so evil? Megamind yang patah hati kembali ke observatoriumnya dan bersumpah untuk melawan Titan dalam hari berikutnya seperti yang direncanakannya. It's time to go down with style. Tidak sabar menunggu Titan, Megamind keluar untuk mencarinya dan menemukan bahwa Titan yang dibentuknya untuk menjadi pahlawan malah bermaksud menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang jahat. Marah, Megamind melawannya dengan mengungkap penyamarannya sebagai Bernard dan ayah angkasanya. When I get my hands on you, I'm gonna...
Di tengah pertarungan, Mega Man menyadari Titan bermaksud untuk membunuhnya, dan dia mencoba untuk mengaktifkan senjata yang sebelumnya yang dia pakai untuk mengalahkan Metro Man. Namun ia terkejut ketika menemukan senjata itu tidak bekerja. Dia pun melarikan diri, meninggalkan kota, sampai Titan mengungkapkan bahwa ia akan mengambil alih kota dan terus merusak sebagai penjahat baru. Mega Man kembali kepada Roxanne untuk meminta maaf dan meyakinkan dia untuk membawanya ke markas rahasia Metro Man agar mendapatkan cara lain untuk menghentikan Titan. Di sana mereka terkejut ketika menemukan Metro Man masih hidup. Metro Man kemudian mengungkapkan bahwa ialah menjadi seorang pahlawan. Dia juga mengungkapkan bahwa pada hari ketika Mega Man menjebaknya di dalam observatoriumnya, dia memalsukan kematiannya sendiri dan bersembunyi untuk mengejar impiannya sebagai musisi. Lyrical magic. Check this out. I have eyes that can see right through lead. Roxanne kemudian mencoba meyakinkan Mega Man untuk melawan Titan sebagai pahlawan kota. Namun ia merasa ia ditakdirkan untuk menjadi seorang penjahat. I'll be waiting at Metro Tower. Oh, and just so you don't get cold feet. Roxanne. Titan kemudian menangkap Roxanne dan mengikatnya di puncak Metro Tower dan mengancam akan membunuhnya jika Mega Man tidak melawannya. Melihat Roxanne dalam bahaya, Mega Man bertemu Minion lagi, dan keduanya lepas landas untuk menyelamatkan kota. Minion kemudian menyamar menjadi Mega Man untuk memancing Titan keluar agar dia dapat menyelamatkan Roxanne. Sementara Mega Man yang menyamar sebagai Metro Man menghina Titan atas perbuatannya. Untuk sementara Titan kalah dan diberitahu oleh Mega Man untuk meninggalkan Metro City. Namun ketika Hal berbalik dan mengetahui penyamaran Mega Man, sekali lagi Mega Man dipaksa untuk menghadapinya, dan pertarungan pun kembali terjadi. Di saat itulah, Mega Man mengambil serum mengekstrak kekuatan super dari mobilnya untuk digunakan terhadap Titan, dan dia berhasil mengembalikannya sebagai Hal Stewart lagi. Olo. Hal kemudian dibawa ke penjara dan Mega Man menjadi penyelamat kota. Setelah kejadian itu, bekas museum Metro Man didedikasikan untuk Mega Man. Ending yang sangat sopan.